Ngomong-ngomong, bagaimana proses pembuatan dan manfaat serta dampak penggunaan unsur-unsur logam alkali tanah? Yang pertama adalah unsur berilium, di mana unsur ini berupa logam keperakan dengan kerapatan 1,85 gram per cm kubik. Senyawa ini bersifat racun dan karsinogenik. Adapun proses pembuatan berilium ini dapat diperoleh melalui elektrolisis berilium klorida cair yang ditambahkan natrium klorida. Produk yang dihasilkan berupa berilium cair dan gas klor. Manfaat dari unsur berilium ini yang pertama adalah berilium oksida digunakan untuk microwave. Yang kedua, berilium klorida digunakan untuk katalis produksi sintesis senyawa organik. Dan yang ketiga adalah berilium hidrida digunakan sebagai sumber gas hidrogen. Dampak penggunaan unsur berilium ini, jika dihirup, asap atau debunya dapat meningkatkan resiko menyebabkan penyakit beriliosis. Unsur yang kedua adalah unsur magnesium. Unsur ini berupa logam keperakan bertekstur keras, berkilau, dan kerapatannya 1,74 gram per cm kubik. Nah, proses pembuatan magnesium ini dapat diperoleh melalui reaksi elektrolisis lelehan magnesium klorida menggunakan elektroda karbon. Produk yang dihasilkan dari proses ini berupa magnesium cair dan gas klor. Kita ke manfaat unsur magnesium. Yang pertama adalah magnesium asetat digunakan untuk desinfektan dan antiseptik. Yang kedua adalah alkil magnesium untuk produksi plastik. Yang ketiga, magnesium hidroksida digunakan untuk obat pencahar. Dampak penggunaan unsur magnesium ini yakni ion kalsium dan magnesium dalam air merupakan penyebab kesadahan air yang berbahaya. Selanjutnya, unsur yang ketiga adalah unsur kalsium. Kalsium ini berupa logam keperakan dengan kerapatan 1,55 gram per cm kubik, di mana proses pembuatan kalsium ini dapat diperoleh melalui kalsium oksida yang direduksi aluminium dalam keadaan vakum, di mana kalsium yang akan dihasilkan akan menguap. Dan produk yang dihasilkan berupa gas kalsium dan aluminium trioksida. Manfaat dari unsur kalsium yang pertama adalah gipsum digunakan untuk konstruksi bangunan. Yang kedua adalah campuran kalsium silikat digunakan untuk semen Portland. Yang ketiga adalah kalsium karbonat digunakan untuk pembuatan kertas. Adapun dampak penggunaan unsur kalsium ini yakni contohnya kalsium fosfat yang sangat beracun untuk organisme air. Unsur yang selanjutnya adalah unsur strontium. Nah, unsur ini berupa logam keperakan yang memiliki kerapatan 2,63 gram per cm kubik. Proses pembuatannya sama halnya seperti kalsium, di mana dapat dibuat melalui reduksi oksidasinya dengan aluminium dalam keadaan vakum, di mana strontium yang akan dihasilkan akan menguap. Dan produk yang dihasilkan berupa gas strontium dan aluminium trioksida. Manfaat dari unsur strontium yang pertama adalah strontium klorida digunakan untuk kembang api. Yang kedua, strontium karbonat digunakan untuk PV. Dan yang terakhir, strontium titanat digunakan untuk memberikan indeks bias pada perhiasan. Selanjutnya adalah dampak penggunaan unsur strontium. Apabila strontium larut dalam air, dapat menjadi ancaman bagi kesehatan manusia, khususnya untuk kebutuhan air minum. Next, kita akan membahas mengenai unsur barium.
Unsur barium adalah unsur logam yang memiliki kerapatan 3,51 gram per cm kubik. Proses pembuatannya sama halnya seperti kalsium dan strontium, di mana dapat diperoleh melalui reduksi oksidasinya dengan aluminium dalam keadaan vakum, di mana barium yang akan dihasilkan akan menguap dan diperoleh produk berupa gas barium dan aluminium trioksida. Manfaat unsur barium yang pertama adalah barium klorida digunakan untuk kembang api. Yang kedua adalah barium sulfat digunakan untuk X-ray. Dan yang ketiga adalah barium karbonat digunakan untuk racun tikus. Dampak penggunaan dari unsur barium ini apabila larut dalam air dapat menyebabkan seorang kesulitan bernafas, tekanan darah meningkat, dan gangguan jantung. Yang terakhir adalah unsur radium. Nah, unsur ini bersifat radioaktif yang diperoleh dari sintesis biji uranium, di mana 1 ton biji uranium sama dengan 1 gram radium. Selanjutnya adalah manfaat dari unsur radium. Yang pertama, radium 223 digunakan untuk pengobatan kanker tulang. Yang kedua, radium 226 dan radium 228 digunakan untuk studi respon laut terhadap perubahan iklim. Nah, dampak dari penggunaan unsur radium ini jika terpapar langsung dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan kanker bahkan kematian. Jadi gimana sob, sudah tahu kan manfaat dan dampak penggunaan unsur-unsur logam alkali tanah? Oh iya sob, untuk lebih tahu tentang reaksi kimia apa saja yang terjadi pada unsur-unsur logam alkali tanah, yuk kita intip video selanjutnya. Kimia unsur logam alkali tanah. Ayo sobat, mari kita cari tahu apa saja reaksi-reaksi kimia yang terjadi pada unsur logam alkali tanah. Yang pertama adalah reaksi logam alkali tanah dengan air, di mana semua unsur logam alkali tanah dapat bereaksi dengan air kecuali berilium. Nah, teorinya adalah di mana logam alkali tanah bereaksi dengan air akan menghasilkan senyawa hidroksida dan gas hidrogen. Contohnya seperti magnesium direaksikan dengan air, maka akan menghasilkan magnesium hidroksida dan hidrogen. Yang kedua adalah reaksi logam alkali tanah dengan hidrogen, di mana logam alkali tanah dapat bereaksi dengan hidrogen, maka akan menghasilkan senyawa hidrida. Contohnya nih seperti magnesium direaksikan dengan air, maka akan menghasilkan senyawa magnesium hidroksida. Selanjutnya adalah reaksi logam alkali tanah dengan oksigen. Di sini pengecualiannya adalah barium. Jika direaksikan dengan oksigen, maka akan menghasilkan peroksida. Di mana apabila logam alkali tanah bereaksi dengan oksigen dalam jumlah terbatas, maka akan menghasilkan senyawa oksida. Contohnya seperti berilium direaksikan dengan oksigen, maka akan menghasilkan berilium oksida. Masih dengan topik yang sama, yaitu reaksi logam alkali tanah dengan oksigen, di mana unsur logam alkali tanah bereaksi dengan oksigen dalam jumlah yang berlebihan dapat menghasilkan senyawa peroksida. Contohnya seperti barium direaksikan dengan oksigen, maka akan menghasilkan barium peroksida. Reaksi yang kelima adalah reaksi logam alkali tanah dengan halogen, di mana logam alkali tanah bereaksi dengan halogen, maka akan menghasilkan senyawa halida. Contohnya seperti kalsium direaksikan dengan klor,
maka akan menghasilkan kalsium klorida. Nah, reaksi selanjutnya adalah reaksi logam alkali tanah dengan nitrogen, di mana apabila logam alkali tanah direaksikan dengan nitrogen, maka akan menghasilkan senyawa nitrida. Contohnya seperti magnesium direaksikan dengan nitrogen, maka akan menghasilkan magnesium nitrida. Cukup sekian materi kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk simak video selanjutnya yang akan membahas tentang unsur periode ketiga. Sampai jumpa sob!